Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Zuli Istiqomah, peserta Latsar CPNS dari pemerintah Kota Bandung, kelompok 1 angkatan 24. Kali ini saya ingin memaparkan mengenai materi wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, sebagai aparatur sipil negara, pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan bela negara pasti sangat dibutuhkan. Apa sih wawasan kebangsaan? Apa sih bela negara? Dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita sebagai ASN? Di sini saya sudah membuat mind mapping tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Disimak penjelasannya ya. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini saya menggarisbawahi kata pentingnya adalah cara pandang, kesadaran diri, dan sebagai warga negara. Dalam memahami cara pandang kita sebagai warga negara, kita tentunya perlu tahu beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Apa aja sih? Pertama, ada pembentukan Budi Utomo. Pada 20 Mei 1908, sejumlah pemuda berkumpul di Aula Stovia dan bersepakat membentuk organisasi yang disebut Budi Utomo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, tapi tidak bersifat politik. Yang kedua, ada pendirian Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Organisasi ini dibentuk di Leiden, Belanda pada 25 Oktober 1908. Organisasi ini menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia di kancah internasional loh. Ketiga, ada Kongres Pemuda pertama. Pada 30 April 1926, di Jakarta diselenggarakan kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda pertama. Pada kongres ini dihadiri wakil-wakil pemuda dari berbagai daerah seperti yang pernah kita dengar dengan sebutan Yong Java, Yong Ambon, Yong Batak, Bon, dan lain-lain. Yang keempat ada Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II ini dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Dari Kongres Pemuda II ini kita mengenal adanya Sumpah Pemuda. Selanjutnya ada Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Kenapa ada BPUPKI? Pada 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan BPUPKI oleh pimpinan pemerintah Jepang di Jawa yaitu Letnan Jenderal Kumakichi Harada karena melihat situasi kritis pada saat itu. Keenam, ada pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus. PPKI merupakan badan khusus yang dibentuk untuk mempersiapkan mewujudkan kemerdekaan Indonesia pada 1945 tersebut. Sebagai warga negara yang memiliki wawasan kebangsaan, sudah sepatutnya kita mengetahui konsensus dasar negara kita Indonesia ini. Sebelumnya, apa sih konsensus? Konsensus adalah kesepakatan bersama. Konsensus dasar bangsa kita ada 4, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gak afdol juga dong kalau kita gak hafal lambang dan simbol negara kita. Untuk bendera sudah pasti bendera merah putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia sesuai yang disepakati dalam Sumpah Pemuda. Kalau lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu kepalanya menoleh ke kanan dan ada perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika di atas pita yang dicengkram kakinya. Serta terakhir lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Materi selanjutnya tentang bela negara ya. Eits, jangan langsung kebayang perang yang kayak gitu-gitu ya. Bela negara yang dimaksud di sini adalah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif di dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI
yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman. Lalu, apa sih nilai-nilai dalam bela negara? Di sini ada 5 nilai yang terkandung dalam bela negara. Pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air itu diantaranya seperti menjaga tanah wilayah Indonesia, jiwa dan raganya bangga sebagai warga Indonesia, juga bangga menggunakan hasil produk buatan bangsa Indonesia. Kedua, ada sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa dan bernegara di sini diantaranya seperti menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, ikut serta dalam pemilu, hingga berpartisipasi menjaga kedaulatan. Ketiga, setia pada Pancasila. Setia pada Pancasila dapat dituangkan dalam sikap seperti paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu. Kemudian keempat, ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sikap dari nilai ini dapat kita lakukan dalam bentuk bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa, siap membela bangsa dari ancaman, dan juga gemar membantu sesama warga negara Indonesia. Kelima adalah kemampuan awal bela negara. Dalam nilai ini, kita harus senantiasa menjaga jiwa raga kita tetap sehat, gemar berolahraga, dan senantiasa bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Dalam bela negara, ada sejumlah sikap bela negara yang harus kita implementasikan dalam kehidupan. 1. Mentaati peraturan. Apa sih arti peraturan? Apa itu peraturan perundang-undangan? Dan apa jenisnya? Dan bagaimana bentuk ketaatannya? Perundang-undangan sendiri adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Di Indonesia ada beberapa jenis peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Kabupaten Kota. Sementara itu, bentuk ketaatan yang bisa kita lakukan seperti kedua, kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya suatu gabungan yang utuh, sementara kesatuan adalah suatu hal yang satu atau hasil dari persatuan. Karenanya, persatuan dan kesatuan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, persatuan dan kesatuan memiliki makna keadaan satu atau suatu yang tunggal yang menuntut adanya dan terciptanya keterpaduan dari kemajemukan negara kesatuan Republik Indonesia. Prinsip dalam persatuan dan kesatuan bangsa yakni prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, dan prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Lantas, pengamalan menjaga persatuan dan kesatuan apa yang bisa kita lakukan? Di lingkungan keluarga, kita bisa melakukan sikap saling menghargai serta saling menyayangi, berusaha menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Untuk di lingkungan bermasyarakat, kita bisa selalu berusaha bertutur kata dan berperilaku sopan sesuai norma, menghargai pendapat orang lain, juga menjaga kerukunan dan berusaha membantu sesama. Sikap dari bela negara terakhir, kita harus senantiasa membina kerukunan. Kerukunan itu faktor utama loh dalam menjaga keutuhan bangsa. Apa sih kerukunan? Kerukunan dapat disimpulkan sebagai hidup damai dan tentram, saling toleransi antar masyarakat. Kerukunan juga ada dua. Pertama, kerukunan dalam berbudaya. Maksudnya. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.